Sholat sunnah 23 rakaat. Selesai itu baca Quran lagi sampai jam 12 malam. Ada apa? Ini kita bukan katanya, tapi kita yang merasakan, betul nggak? Bayangkan, sholat 23 rakaat. Setelah itu baca Quran sampai jam 12 malam. Padahal dia letih. Nah, itulah Bapak sekalian, bahwa ketika jasad kita tindas, rohani kita bangkit. Itu. Kemudian lagi, dalam keadaan kita berpuasa, muncul namanya kepedulian sosial. Orang bisanya bersatu itu dari kepedulian sosial. Ini ibu-ibu karena bulan puasa, kok kenapa memperhatikan dapurnya tetangga? Ada tetangga yang dapurnya nggak berasap-berasap. Dia nanya, itu tetangga kok dapurnya nggak ada asapnya dari pagi? Neng, sini Neng, anaknya dipanggil. Lu lihat tuh ada tangis itu, kenapa nggak masak? Terlihat tuh dari pagi nggak ada asapnya. Ucuk anaknya berangkat sana. Mama, nggak masak, kata nggak punya beras. Ya Allah ya Rabbi, sambil nangis Bu, ngambil beras 2 kilo. Neng, ini antri segera kasihin, ini duitnya 20.000 buat beli geseknya. Kok peduli banget sih? Kok peduli banget sih? Itulah puasa. Begitu selesai puasa, meditnya keluar lagi kok. Betul nggak? Begitu mulai Idul Fitri, udah meditnya keluar lagi, ngitung lagi. Ya, 5 perak aja berantem sama tetangganya. Dan semuanya, termasuk zakatnya juga sama. Ya Allah Rabbi, zakatnya apa sih? Begini, zakat ini jangan dikira bahwa dikiranya kalau sudah keluar zakat selesai. Tidak. Sekalipun kita sudah keluar zakat, ternyata uang zakat kita ketika dibagi masih kurang, masih banyak nggak makan, kita masih berkewajiban mengeluarkan lagi. Pemerintah ketok palu zakat tahun ini 40%, gitu dong. Lah iya, tanggung siapa? Mau dibiarin? Nah itulah, jadi sampai kepada hajinya, puasanya, zakatnya, sebagainya. Jadi pada akhirnya bahwa memang intinya adalah persatuan. Yang penting persatuan. Kita sebabnya bangkrut, jadi miskin, kita berantem tiap hari, perang saudara nggak habis-habis Bang. Irak sampai ambles, Yaman berdarah-darah, Syria porak-poranda, Libya jungkir balik. Sesama negara Islam berantem terus. Hanya di Indonesia yang kondusif Islam itu. Hanya di Indonesia. Tapi ingat, sekarang sudah mulai keluar caci makian, kopar kafir. Waspadai, hati-hati, hati-hati. Itu ada apa sebetulnya ini? Kita dulu nggak pernah kok, betul nggak? Kita nggak pernah. Kita nggak pernah ada perang saudara di sini kok. Itu persoalannya. Makanya kita waspadai. Termasuk saya juga disebut murtad kok. Dimurtad mereka kok. Pernah lihat di YouTube-nya nggak? Nah itu kan murtad. Berarti santusnya murtad semua dong. Ya udah, saya nggak usah marah, ya bilang apa. Jadi saya doakan ya Allah mudah-mudahan dapat hidayah, itu aja. Ya demikian. Jadi persatuan sangat penting sekali. Bahkan ketika kita tidak peduli kepada ibadah sosial, ya nyantuni anak yatim piatu, ngasih makan orang miskin, ya kan gitu, menjaga kesehatan masyarakat, pendidikan yang baik dan sebagainya, kita melupakan ibadah sosial kita fokus ya karena ibadah seremoni saja. Dikatakan oleh Allah, agama orang yang mengabaikan ibadah sosial, agamanya bohong agamanya. Mau tahu ayatnya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Berbohonglah mereka yang tidak menyantuni anak yatim, yang tidak ngasih makan orang miskin. Salat mereka dibayar dengan well. Itu. Nah, pertanyaannya, kenapa orang jadi terjebak ibadah seremonial melupakan ibadah
ibadah sosial, karena ibadah seremonial nggak perlu biaya, Pak. Kalau ibadah sosial perlu duit kan. Itulah sebabnya orang lebih senang ibadah seremonial karena nggak ngeluarin duit. Orang sholat pakai duit nggak, Pak? Wudhu pakai duit nggak? Enggak. Tapi kalau ngasih makan anak yatim, itulah persaingan. Jadi orang yang mengabaikan ibadah sosial, terlalu memuliakan, mengutamakan ibadah seremonial, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang agamanya bohong.